Hajime mashite, watashi no namae wa Sausan desu. Watashi wa Gakusai desu. Chimahi daiichi senmon koko no 13 年生 desu. Dozo yoroshiku. Halo semua, perkenalkan nama saya Sausan Fadia Fitriadi. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menceritakan tentang Akihabara yang merupakan tempat terkenal di negeri Sakura, Jepang. Jadi apa sih Akihabara itu? Langsung aja kita mulai. Mite tanoshi jikan osugasu. Akihabara merupakan salah satu kawasan pembelajaran elektronik di Jepang. Namun tempat ini juga terkenal dengan budaya animenya. Karena tempat ini merupakan surga bagi para otaku. Nah, apa sih otaku itu? Otaku adalah suatu julukan atau suatu kata dalam bahasa Jepang untuk mendeskripsikan orang-orang yang tergila-gila akan sesuatu. Mungkin dalam bahasa Indonesia dapat disebut dengan maniak. Nah, otaku ini sendiri diidentikan dengan manga atau anime, permainan atau video, bahkan artis idola. Akihabara adalah salah satu kawasan yang terletak di sekitar stasiun Akihabara, Tokyo, Jepang. Dengan kereta api dari stasiun Tokyo menuju ke Akihabara hanya memakan waktu kurang dari 5 menit saja. Wow, ternyata deket ya dari stasiun Tokyo menuju ke Akihabara. Saya akan menceritakan sejarah singkat dari Akihabara. Sejarah Akihabara dimulai ketika stasiun Akihabara dibuka pada tahun 1890 sebagai terminal angkutan yang terkait dengan stasiun Ueno. Pada tahun 1925, stasiun ini dibuka untuk umum dan karena semakin banyaknya masyarakat yang mengunjunginya, stasiun tersebut juga menjadi tempat untuk transaksi jual beli buah dan sayur. Akihabara mulai menjadi tempat pertama yang menjual komponen elektronik seperti tabung vakum setelah tahun 1937. Pada tahun-tahun setelah Perang Dunia II, mahasiswa Tokyo Denki University sering membeli komponen di pasar gelap untuk radio. Namun kemudian pasar gelap pun perlahan menghilang digantikan oleh toko legit. Beberapa toko elektronik rumah tangga banyak didirikan di sini selama tahun 1960 yang membuat Akihabara dijuluki sebagai kota listrik karena mayoritas toko tersebut menjual mesin cuci dan lemari es. Selama tahun 1980, kota listrik ini dikembangkan lebih lanjut secara bertahap, sehingga menjadi Akihabara yang kita kenal sekarang. Ketika menjadi pasar yang penting untuk komputer, peralatan listrik, peralatan musik, peralatan dan produk manga atau anime. Nah, di Akihabara ini ada salah satu tempat favorit untuk para pengunjungnya yang tidak ada di negara-negara lain. Tempat tersebut bernama Maid Cafe. Maid Cafe merupakan kafe yang memiliki konsep para gadis yang bekerja menggunakan pakaian pelayan atau maid yang sangat manis. Sebagai seorang maid, para gadis-gadis tersebut akan memanggil para tamunya dengan sebutan tuan dan nyonya. Mereka sangat sopan di sana. Para penggemar manga pun di sini pasti akan sangat senang jika berkunjung di kafe ini. Di sini kita akan mendapatkan pelayanan unik dari para maid. Para maid akan memberikan menu yang bisa kita minta untuk digambari, sehingga memberikan kesan lebih lezat pada makanan. Selain makanan, kita juga bisa bermain game dengan para maid dan dapat menikmati hiburan live para maid di kafe tersebut. Bagian terbaik dari Maid Cafe adalah interaksi dan percakapan yang menyenangkan dengan maid. Para maid menyapa pelanggan dengan ucapan, "Okaeri nasaimasu, go sujin sama, selamat datang kembali master," dan kemudian menawarkan mereka para tamu sapu tangan dan menu. Maid juga akan berlutut di depan meja seorang pelanggan
untuk mengaduk krim dan gula dalam kopi mereka, atau bahkan menawarkan untuk menyuapi para pelanggan. Wow, keren banget ya! Sebagai pusat budaya otaku, di Akihabara terdapat banyak sekali maid cafe yang beroperasi. Seperti yang kita lihat di video ini, di sana para maid akan menari-nari seperti ini untuk menghibur kita para tamu. Setelah makanan datang, lalu mereka akan menggambar di atas makanan kita agar makanan kita terlihat lebih menarik dan lebih lezat untuk dimakan. Nah, selain maid cafe, di sana juga masih terdapat banyak tempat-tempat yang wajib teman-teman kunjungi ketika kalian berada di Akihabara. Apa aja ya tempatnya? Yuk langsung kita bahas. Yang pertama ada Donki atau Don Quixote Akihabara. Don Quixote ini sebenarnya adalah rangkaian toko yang menjual hampir semuanya, seperti toko serba ada atau yang disingkat Toserba jika di Indonesia. Apa yang membuat Donki ini menonjol? Donki ini menonjol karena di sini menjual berbagai macam belanjaan seperti permen, minuman, makanan ringan, lalu ada kosmetik, tindikan atau aksesoris lainnya, bahkan barang elektronik sampai kostum di sini ada. Lalu yang kedua ada AKB48 Cafe and Shop, juga Gundam Cafe. Pasti udah pada tahu dong sama AKB48? Iya, bener banget. Jadi AKB48 itu merupakan kelompok gadis J-pop yang sangat populer yang terdiri dari tepatnya 48 anak perempuan. Dan ternyata nama AKB tersebut sebenarnya adalah singkatan dari Akiba di Akihabara, di mana kelompok tersebut memulai usaha mereka. Tidak hanya menawarkan suguhan manis, souvenir AKB48 atau barang-barang yang berhubungan dengan AKB48, tapi AKB48 Shop juga merupakan butik yang menjual segala hal yang berhubungan dengan anak perempuan. Kemudian, tepat di sebelah AKB48 Cafe and Shop, terdapat toko yang bernama Gundam Cafe. Gundam adalah serial animasi Jepang tentang setelan robot raksasa yang diuji cobakan oleh manusia. Nah, Gundam Cafe inilah tempat di mana semua suguhan di sana bertemakan tentang Gundam. Mulai dari kue hingga latte, para staf juga berpakaian dengan seragam modifikasi Gundam. Cafe ini juga menjual barang Gundam untuk souvenir. Di cafe ini juga banyak poster atau label Gundam. Pokoknya semua serba Gundam. Yang ketiga ada Yodobashi Kamera Akihabara. Sejak dibuka pada tahun 2005, Yodobashi Kamera Akihabara menjadi trademark dan pusat elektronik terbesar di Jepang. Meskipun ada nama kameranya, Yodobashi Akihabara juga menjual segudang peralatan elektronik tercanggih dan mutakhir di Jepang. Kita bisa menemukan peralatan masak, peralatan mandi, alat musik, permainan anak, alat kesehatan dan gym, sikat gigi elektronik, jam tangan, lampu LED, telepon genggam, laptop, dan segala macamnya. Toko dengan 15 lantai, 6 lantai di bagian bawah tanah, dan 9 lantai di atas tanah, memiliki luas total 6.000 meter persegi dan menyediakan barang-barang elektronik terbaik di Jepang. Wow, keren banget ya! Kita tidak perlu khawatir mengenai bahasanya, karena para pelayan dan penjaga toko biasanya sudah dilatih untuk berkomunikasi dengan bahasa Inggris, Korea, atau Cina. Hebat bukan?
Adapun tempat-tempat lain yang wajib dikunjungi ketika kita pergi ke Akihabara, seperti Mandakare. Toko ini menjual berbagai DVD anime, action figure, komik, game, ataupun yang lainnya. Di Mandakare, Akihabara ini memiliki 8 lantai, dan masing-masing lantai dibagi untuk beberapa kategori. Lantai 1 menjual produk-produk anime, games, manga, action figure, dan yang lainnya. Lantai 2 menjual cosplay, artwork, dan juga boneka. Lanjut ke lantai 3 dikhususkan untuk manga dan komik. Lantai keempat terdapat doujin untuk laki-laki, kemudian pada lantai kelimanya adalah untuk perempuan. Lalu lantai keenam ada video games, anime, PC games, dan juga konsol. Lantai ketujuh berjualan tentang mainan retro, action figure, model, dan masih banyak lagi. Dan untuk lantai teratas, lantai terakhir alias lantai ke-8, di sana menjual dan memamerkan mainan-mainan model baru. Kalau dilihat dari masing-masing lantai, Mandakare ini termasuk toko yang sangat lengkap ya. Lalu di tempat lain, ada yang namanya Kospaji Store Akihabara. Kospa adalah produsen yang memproduksi barang dagangan yang berkaitan dengan kehidupan karakter di anime. Kospaji Store di Akihabara ini mengkhususkan diri dalam menjual apparels atau cosplay kostum dan barang-barang lainnya. Kemudian yang terakhir ada toko Toranoana. Apabila kalian ingin mencari doujin terbaru, majalah, komik, atau novel, nah disinilah tempatnya. Doujin itu sebetulnya sama saja dengan manga atau komik ala Jepang. Hanya saja, doujin dibuat oleh para fans yang mengambil inspirasi dari manga, lalu diubah jalan ceritanya menjadi sedikit lebih berbeda. Kualitasnya nggak kalah loh dengan manga asli. Lagian banyak juga para mangaka atau penulis manga yang mengawali karirnya sebagai pembuat doujin. Selain kita berkunjung ke tempat-tempat yang tadi telah disebutkan, di sana juga kita dapat melakukan berbagai kegiatan loh. Berikut adalah kegiatan yang dapat kita lakukan di Akihabara. Kegiatan yang pertama, kita bisa bermain di Coliseum Surechingai. Di sini kita akan melihat pemandangan aneh. Orang-orang duduk di bangku sambil melihat ke bawah bermain Nintendo. Disinilah para maniak game berkumpul untuk bertarung satu dengan yang lainnya. Kita bisa menemukan lawan sepadan pada game-game favorit kita. Kemudian kegiatan yang kedua, kita bisa kunjungi pameran di Tokyo Anime Center. Tokyo Anime Center terletak di lantai 4 gedung UDX di Akihabara. Toko ini menyelenggarakan pameran dan acara yang berhubungan dengan anime dan cos. Toko ini juga menjual mainan, alat tulis, souvenir, karakter anime, manga, serta gambar-gambar. Yang ketiga, kita bisa membeli oleh-oleh khas Jepang di Akihabara. Di sini terdapat banyak toko oleh-oleh yang menyediakan produk yang hanya bisa dibeli di sini. Seperti peralatan elektronik, barang-barang berbau otaku, ataupun yang lainnya. Toko-toko tersebut lengkap dengan barang-barang khas Jepang, jajanan Jepang, dan produk-produk lain yang hanya bisa dijadikan oleh-oleh Jepang. Semakin banyak toko-toko yang menjual barang-barang khas Jepang. Salah satunya adalah Kuramoto Stand yang menjual botol shake Jepang atau Nihonshu original. Lalu yang terakhir, kita bisa mainkan Gachapon di Akihabara. Gachapon adalah sejenis mesin penjual otomatis seperti vending machine, namun ini khusus di Jepang. Tapi bukannya menjatuhkan minuman atau makanan, mesin ini menurunkan hadiah kecil tapi sangat lucu. Terutama tiap mesin Gachapon menjatuhkan hadiah-hadiah yang berbeda, dan sebagian besar mengkhususkan para manga, anime, permainan, film, dan mainan kecil, seperti miniatur binatang atau makanan.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai Akihabara. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Sore wa watashi kara no subete desu. Mite kurete arigato. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.